Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce our group. We are from group 10, and in this occasion we will talk about physical linguistic language and behavior, wild and isolated children case. And I'm Santi as the first speaker, and in this moment I will talk about what is the language. Language is communicative tool to maintain a social relation or their reflection of the culture. And without language, we can't communication with each other. Maksudnya adalah bahasa adalah alat komunikasi untuk memelihara hubungan sosial atau refleksi budaya. Dan tanpa bahasa, kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan semua orang. The second is, what is the function of the language? Apa fungsi dari bahasa? The function of the language is to know how to combine the grammatical rules and the vocabulary to express nation. Maksudnya adalah untuk mengetahui bagaimana cara menggabungkan antara aturan gramatikal dan kosakata. That perform the function yang menjalankan fungsi tersebut yaitu communicative categories atau kategori komunikasi, and communicative ability atau kemampuan berkomunikasi. I think enough for me, and the next material will continue by my friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurhalis Rahman from group 10. I will continue pembahasan from Santi. Di sini I will explain about what is behavior and definition of wild isolated child. Oke, langsung saja. What is behavior? In psychology, behavior consists of an organism's external reaction to environment, such as emotions, thoughts, and other internal mental process. Jadi, dalam psikologi, perilaku terdiri dari reaksi eksternal organisme terhadap lingkungannya, seperti emosi, pikiran, dan proses mental internal lainnya. Oke, lanjut ke definition of wild isolated child. A human child has lived without human contact from a very young age and has no experience of human care, of loving or social behavior, of human language. Jadi, seorang anak manusia hidup tanpa kontak dengan manusia sejak usia yang sangat muda dan tidak memiliki pengalaman akan perhatian manusia, akan kasih sayang atau perilaku sosial, dan juga terhadap bahasa manusia. Jadi maksudnya di sini anak liar adalah anak manusia yang tinggal terisolasi jauh dari manusia di usia yang sangat muda, di usia yang masih kecil, sehingga dia tidak mendapat perhatian yang lebih dari manusia, tidak terawat, dan tidak bisa berbahasa seperti manusia. Baik, itulah penjelasan dari saya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Hikmah and I'm the last speaker in my group. And now I will continue the material from my friend is isolated children. Isolated children, or we could call it as a viral child, is a human child
who has lived isolated from human contact from every young age and has no or little experience of human care, loving or social behavior, and crucially of human language. Some feral children have been confined in isolation by other people, usually their own parents. So, anak-anak yang terasingkan atau anak liar atau yang biasa kita sebut dengan anak liar adalah anak manusia yang hidup terasingkan dari kontak manusia sejak usia dini atau usia yang sangat muda dan tidak memiliki atau sedikit pengalaman pun dalam merawat, mencintai atau berperilaku sosial layaknya manusia pada umumnya. Dan yang terpenting adalah mempelajari bahasa manusia. Beberapa anak liar dikurung dalam isolasi oleh orang lain, seperti orang tua mereka sendiri. Nah, jadi anak-anak yang terasingkan, kadang mereka terasingkan karena lingkungannya sendiri. Ya, seperti contohnya tadi, lingkungan dari orang tuanya atau keluarganya sendiri. Nah, I will show to you some cases of isolated children. The first case is Jenny. Jenny was born on 1957. Jenny is an American feral child who was a victim of severe abuse, neglect, and social isolation. When she was approximately 20 months old, her father began keeping her in a locked room. During that period, he almost always scraped her into a child's toilet or bound her in a crib with her arms and legs immobilized. Forbade anyone from interacting with her, provide her with almost no stimulation of any kind, and left her severely malnourished, and the extent of her isolation prevented her from being exposed to any significant amount of speech, and she didn't acquire language during her childhood as a result. Her abuse came to the attention of Los Angeles child welfare authorities in November 1970, when she was 13 years and 7 months old. So, Jenny adalah salah satu anak menjadi korban yang terasingkan. Jenny lahir pada tahun 1957. Jenny adalah salah satu anak Amerika yang terasingkan dan menjadi korban pelecehan parah, penelantaran, dan isolasi sosial. Ketika dia berusia 20 tahun, ayahnya mulai mengurungnya di dalam ruangan terkunci. Selama periode itu, dia hampir selalu mengikatnya ke toilet anak atau mengikatnya di tempat tidur dengan tangan dan kakinya tidak bisa bergerak atau diikat juga. Melarang siapapun untuk berinteraksi dengannya. Tidak ada rangsangan apapun. Dan membuatnya kekurangan gizi parah. Tingkat keterasingannya mencegahnya untuk dapat berbicara dalam jumlah yang signifikan atau susah untuk mempelajari bahasa manusia, dan akibatnya dia tidak memperoleh bahasa selama masa kanak-kanaknya. Kasus Jenny ini menjadi perhatian otoritas kesejahteraan anak Los Angeles pada November tahun 1970 ketika dia berusia 13 tahun 7 bulan. Jadi sebenarnya Jenny ini adalah salah satu korban dari kekerasan orang tuanya, especially her father. Kemudian jadi kadang-kadang anak-anak menjadi terasingkan atau merasa terasingkan itu karena lingkungan di keluarganya. Nah,
I will show to you one example again. Cases of isolated children. But this is the different cases from Jenny. It's Helen Adams Keller. Helen Adams Keller was born on a healthy child in Tuscumbia, Alabama on June 27, 1818. The name of her parents were Kate Adams Keller and Colonel Arthur Keller. But at the age of 19 months, Helen became deaf and blind as a result of an unknown illness, perhaps rubella. She became wild and unruly. So, Helen Keller lahir di Tuscumbia, Alabama pada tanggal 27 Juni 1880. Nama orang tuanya adalah Kate Adams Keller dan Kolonel Arthur Keller. Tetapi pada usia 19 bulan, Helen menjadi buta dan tuli karena penyakit yang dideritanya, yang dokter pada waktu itu memungkinkan itu adalah penyakit rubella. Jadi dia menjadi buta dan tuli. But in fact, actually, Helen was born healthy, able to imitate the movements of people around her like any other normal baby. But like I said last time, at the age of 19 months, Helen get some penyakit. It's rubella, or described by doctor as acute abdominal and brain congestion, or perhaps a dengue fever or meningitis. The doctor estimates that Helen will not live long, but in other words, Helen can pass the critical situation at the time, and even though she had to lose two things that very important in her life is hearing and sight. Suffering from blindness and deafness, Helen has become dumb and has left her unable to communicate with anyone. His world was dark and quiet. Even the family considers Helen a difficult and foolish child who possesses intelligence like an animal and will be unable to learn anything and become anything. But the fact is, even though Helen Adams Keller was a blind, deaf, and dumb little girl, but he grew up to be a writer, political active, lecturer, advocate for disability, and speaker whose voices was heard by the world. So, sebenarnya Helen Adams Keller terlahir sehat, tetapi seperti yang saya katakan tadi, pada usianya 19 bulan dia mendapatkan sebuah penyakit yang divonis oleh dokter itu rubella atau panas yang sangat tinggi. Sehingga dia mengalami tuli dan buta. Kemudian terlepas dari itu, dokter mengatakan bahwa Helen tidak akan hidup lama, tetapi pada kenyataannya Helen dapat melewati masa krisisnya, tetapi dia harus kehilangan dua hal yang paling penting di dalam hidupnya, yaitu pendengaran dan penglihatan.
Kemudian karena Helen menderita buta dan tuli, Helen pun menjadi bisu, dan itu membuatnya susah untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dengan orang di sekitarnya. Kemudian Helen merasakan dunianya gelap dan hening. Bahkan keluarganya menganggap Helen anak yang sulit dan bodoh yang memiliki kecerdasan seperti hewan dan tidak akan dapat belajar apapun dan tidak akan menjadi apapun. Tetapi in fact pada kenyataannya Helen tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas. Helen tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas. Walaupun Helen seorang bocah kecil yang buta, tuli dan bisu, namun ia tumbuh menjadi seorang penulis, aktivis politik, dosen dan advokat bagi penyakit disabilitas dan pembicara yang suaranya didengar di dunia. Jadi, so even though we feel down, we have to always spirit to face our problem. So if you give up, just remember, I can pass it. So I think enough from me. Thank you very much for your nice attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.